Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di meeting hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Absari, tim sales dari PT Beta Multiteknika. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang elektroda laboratorium dari SI Analytic. Oke, jadi SI Analytic itu merupakan salah satu brandnya Xylem yang berasal dari Jerman. Nah, Xylem sendiri itu merupakan penyedia terkemuka bidang premium, portable, online dan instrumentasi analitik laboratorium yang melayani air limbah, laut atau pesisir, makanan, minuman, lingkungan, kimia, dan farmasi. Nah, SI Analytics sendiri merupakan brand dari Xylem yang memimpin dalam penyedia peralatan laboratorium khususnya di bidang elektrokimia. Jadi elektroda itu kan merupakan bagian yang pentingnya dalam sistem, karena elektroda sendiri itu bersentuhan langsung dengan si sampelnya ketika melakukan pengukuran, dan elektroda tersebut juga akan memberikan sinyal pengukurannya. Nah, elektroda dari SI Analytic ini dibagi menjadi 3 produk. Yang pertama ada Blue Line elektroda, Science Line, lalu yang ketiga ada Top Line. Nah, saya juga nantinya akan memperlihatkan rekomendasi aplikasi yang sudah disediakan oleh SI Analytic. Oke, yang pertama. Jadi sini yang pertama saya akan membahas tentang Blue Line elektroda. Blue Line elektroda ini dipakai untuk aplikasi di lab secara umum. Nah, Blue Line ini tuh merupakan elektroda yang kuat dengan elektrolit gel dan porosnya yang plastik. Nah, apa aja sih benefit dari keunggulan dari Blue Line elektroda ini? Selain menggunakan referensi yang umum yaitu perak atau AgCl, elektroda ini juga menyederhanakan pilihan elektroda untuk aplikasi tertentu. Jadi elektroda ini tuh yang sangat umum digunakan di lab-lab pada umumnya gitu. Lalu yang kedua, jadi elektrolit cair dengan sambungan dan isi ulang platinum yang unik dapat menggeser port untuk pengisian ulang elektrolit yang lebih mudah. Jadi di sini tuh ada port pengisian elektrolit cairnya. Lalu di sini setiap elektrodanya dengan individu nomor seri untuk dokumentasi yang jelas. Maksudnya setiap elektroda itu memiliki nomor seri yang jelas untuk pengukuran parameter tertentu. Jadi ada banyak macamnya, yaitu untuk Blue Line sendiri itu ada 3 gitu. Untuk yang penggunaan umum, terus ada untuk sensor elektrolit, dan yang ketiga itu untuk sensor khusus. Nah, di sini saya akan bahas sedikit. Jadi di sini ada untuk elektroda yang dipakai secara umum. Ini bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya hampir sama nih antara 2 ini. Yang ini untuk elektroda umum, yang ini untuk elektrolit cairnya. Bedanya apa? Bedanya dari suhunya, temperaturnya. Kalau misalkan yang secara umum, elektroda ini tuh sampai 80 derajat Celcius, sedangkan yang untuk elektrolit cairnya 100 derajat Celcius. Nah, lalu untuk si ini membrannya ini tuh dia tuh bahannya tuh noril, sedangkan yang ini tuh kaca bahannya. Nah, untuk sambungannya sendiri dia tuh di sininya serat, sedangkan yang di sininya itu platinum. Jadi kalau serat itu kayak serabut gitu, jadi nggak terikat gitu, kayak daleman kabel. Nah, sedangkan yang ini tuh udah diikat gitu oleh platinum. Elektrolitnya sendiri, kalau yang ini tuh gel, itu nggak bisa diisi ulang. Dan kalau yang untuk yang ini itu elektrolitnya KCl 3 mol per liter. Nah, untuk bentuk membrannya sendiri, kalau untuk yang ini yang umum itu bentuknya silinder, sedangkan yang ini tuh bentuknya tuh kerucut gitu. Nah, di sini ada tipe-tipenya, tipe apa aja yang menggunakan elektroda ini. Di sini ada. Lalu ini juga ada tipenya untuk yang elektrolit cairnya. Ini sesuai dengan yang diberikan oleh SI Analytic. Nanti sambungannya di bagian 4 yaitu aplikasinya. Lalu
Blue Line sendiri punya spesialisnya, jadi dia itu khusus, jadi elektrodanya itu untuk pengukuran khusus. Nah, untuk aplikasi khusus, jadi apa sih yang membedakan? Sebenarnya secara umum sama, tapi dia itu yang membedakannya itu dia dapat terkoneksi dengan untuk mengukur pH redox gitu. Jadi ORP ya, ORP. Nah, ini tuh yang membedakan hanya itu aja untuk dari jenis membrannya, jenis porosnya, terus diafragmanya atau referensinya itu sama. Dan ini juga ada di bawahnya tipe-tipe apa aja, ini sesuai dengan gambarnya di sini. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin membeli elektroda jenis Blue Line, kita lihat dulu di sini tipenya, karena di SI Analytics sendiri udah direkomendasikan. Jadi yang ini untuk apa, ini untuk apa, masing-masing lengkap ada di katalognya. Oke, yang kedua saya akan membahas tentang ScienceLine. Jadi ScienceLine ini tuh menggunakan membran kaca. ScienceLine itu menggunakan membran kaca untuk membuat elektroda yang lebih kuat, tahan lama, dan mudah dibersihkan gitu. Namun untuk ScienceLine sendiri itu ada beberapa juga yang menggunakan plastik bahannya. Nah, untuk benefitnya sendiri dari ScienceLine elektroda ini itu elektrodanya canggih dan terbukti untuk melakukan pengukuran. Jadi ScienceLine ini memastikan akurasi dan stabilitas pengukuran yang tinggi. Lalu dia itu menggunakan sistem referensi silamid untuk memperoleh nilai terukur yang cepat dan stabil, serta untuk masa pakai elektroda yang lebih lama. Jadi referensi silamid itu apa sih gitu? Referensi silamid itu desain sambungan ganda, di mana jadi di dalam sini tuh ada kapiler kaca ya, terus ya, di dalam kapiler kacanya itu di dalamnya itu dilapisin lagi dengan perak gitu, baru diisi dengan elektrolitnya gitu, AgCl gitu. Jadi pelapisan yang ganda, jadi membuat si elektrodanya ini bersifat stabil dan tahan lama. Lalu jadi ScienceLine ini tuh memaksimalkan pengukuran gitu dengan menawarkan berbagai jenis elektroda gitu, dari perbedaannya itu dari jenis sambungannya, membrannya, lalu ada sensor suhu yang terintegrasi. Oke, next kita bahas satu-satu secara singkat. Jadi untuk ScienceLine sendiri itu ada 8 pembagian. Yang pertama di sini ada pH combination electrode. Nah, jadi si pH ini, si elektroda ini itu secara umum itu sama yang tadi saya bilang. Untuk ScienceLine electrode sendiri itu menggunakan referensi silamid dengan bahannya itu kaca. Jadi untuk secara umum dia itu menggunakan referensinya silamid, dan secara umum juga menggunakan bahannya itu kaca. Nah, untuk pH juga titik nolnya itu sama, semua ada di 7. Dan untuk elektrolitnya sendiri dia itu menggunakan KCl 3 mol per liter. Nah, untuk yang tipe ini, pH combination ini itu dia memiliki tipe membran yang berbentuk bola. Nah, oke, yang kedua itu ada kombinasi pH dengan sensor suhu gitu. Jadi sebenarnya sama aja untuk speknya, sama kayak yang ini, tapi yang membedakan di sini ada sensor temperatur aja sih tuh, dan itu tuh beda-beda. Lebih lengkapnya itu sudah ada di katalog dengan jelas dan terperinci. Lalu di sini ada yang ketiga, ini tuh elektroda dengan micro ScienceLine dengan kombinasi permukaan, tapi dia ini ujungnya itu tombak. Ujungnya itu berbentuk tombak kayak gitu, dan untuk speknya sama aja semua dari yang awal. Lalu yang keempat ini ada elektroda dengan kombinasi logam. Nah, apa yang membedakan untuk kombinasi logam ini sih sebenarnya ada di range suhunya sih. Kalau misalkan yang tadi kan semua sama. Nah, kalau untuk
yang kombinasi logam ini tuh range suhunya itu dari -5 derajat sampai kurang lebih 100 derajat Celcius gitu. Lalu yang keempat ya, yang kelima. Oke, yang kelima. Jadi di sini itu ada tipe science line elektroda tunggal gitu. Jadi yang bedain apa sih gitu? Yang membedakan itu sebenarnya cuma dari ininya aja sih, dari bahan porosnya. Kalau misalkan yang tadi itu ada yang plastik, ada yang kaca, kalau ini kaca semua gitu. Terus dari semua speknya sih hampir sama semua. Tapi kalau misalkan ini tuh semuanya tuh full kaca gitu. Sama yang ini juga referensi elektroda itu semuanya itu full kaca gitu. Cuman kalau yang ini yang referensi elektroda itu tuh jadi ada dua pilihan referensi gitu. Yang pertama itu yang umum, yang referensi AG dan AGCL. Lalu yang kedua itu yang kalomel, yang isinya tuh kalau nggak salah tuh KCl 4,2 mol per liter gitu. Lalu ada juga yang isinya raksa gitu. Terus ini ada lagi yang ketujuh. Yang ketujuh ini tuh elektroda science line dengan sel konduktivitasnya. Jadi di sini tuh untuk semua speknya sama dari awal. Jadi tapi yang membedakan dia tuh mempunyai sel pengukur konduktivitas dengan kabel tetapnya gitu. Nah di sini juga semua sama, yang membedakan tuh yaitu cuma untuk ini tuh ada untuk pengukuran sel konduktivitasnya aja itu secara rinci, dan untuk porosnya juga ada yang bersifat kaca sama plastik. Temperaturnya sama, -5 derajat sampai 100, ada yang sampai 80. Dan lebih lengkapnya itu udah direkomendasikan oleh SI Analytic di katalog. Jadi untuk apa-apanya, tipenya apa, yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, itu ada di katalog. Oke, langsung ini yang terakhir. Jadi ini tuh sensor untuk ini ya, ion selective electrode. Jadi ini tuh ada 3 untuk mengukur amonia, natrium, oksigen. Itu opsional, bisa dipilih salah satu. Nah, yang bedain tuh apa? Kalau misalkan yang amonia, ini tuh yang ini, dia tuh bahannya itu plastik gitu. Bahannya plastik, tapi untuk spek yang lainnya isinya sama. Lalu kalau misalkan yang ini tuh untuk kombinasi natrium. Nah, ini tuh bahannya dia balik lagi ke kaca, terus ininya juga berbentuknya bola. Bentuk membrannya bola. Untuk spek lainnya itu sama. Terus mungkin yang lainnya seperti untuk sel pengukur ISE yang lain, ion selective electrode yang lain juga tergantung sih jenis referensinya, jenis ionnya apa gitu yang mau diukur. Udah sih paling yang membedakan itu aja. Jadi di sini udah tersedia masing-masing part nomornya, nomor serinya, jenisnya seperti apa, terus dia tuh udah lengkap, dia tuh mau digunain untuk amonia, natrium atau apa. Oke. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang top line elektroda. Ini jenis elektroda yang terakhir. Jadi untuk top line sendiri itu dia dikembangkan untuk berbagai aplikasi di lab, lapangan, dan pemrosesan. Pemrosesannya itu bisa air limbah gitu dan lain-lain. Nah, sehingga si elektroda ini tuh memiliki ketahanan mekanis dan kimia yang tertinggi gitu. Lalu dia tuh dilengkapi pengukuran yang tepat berkat membran proses dan sistem referensi yang telah terbukti. Karena tadi dia itu udah dikembangkan ya. Lalu dia tuh kenapa sih dia bisa punya sistem referensi yang telah terbukti dan pengukurannya itu tepat? Nah, karena dia memiliki sistem diafragma ganda dengan lubang sumbu serat eksternal dan elemen referensi seperti labirin atau dia tuh biasanya disebut dengan loop ref. Nah,
Yang terakhir dia itu dilengkapi dengan IDS. Nah, IDS apa sih gitu? Untuk yang kemarin sendiri kan udah pernah disinggung oleh Kak Putri IDS itu apa, tapi bakal saya bakal saya ungkap sedikit lah gitu tentang IDS. Nah, IDS itu Intelligent Digital Sensor. Nah, IDS itu merupakan fitur baru. Jadi apa aja sih gitu yang manfaatnya dari IDS ini gitu. Nah, selain itu tuh merupakan fitur baru, IDS itu menggabungkan teknologi pengukuran yang telah terbukti dan keunggulan barunya. Nah, benefitnya apa gitu? Yang pertama, teknologi sensor yang sangat maju dan berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, dapat menyimpan nomor kalibrasi serta riwayat parameter gitu. Jadi kita tuh nggak akan takut salah gitu, karena dia tuh udah otomatis nyimpan nomor seri saat kalibrasi, lalu ada semua riwayat parameternya. Terus yang ketiga itu dia tuh dapat mengubah sinyal sensitif menjadi sinyal digital dan dapat mengirimkannya ke perangkat. Lalu ada lagi sistem fitur IDS ini tuh membuat kenyamanan bagi operator pada saat pengukuran serta dapat melakukan pengukuran yang presisi. Nah, untuk jenis top line-nya sendiri itu, ini ada dia itu cuma satu, tapi dia tuh punya beberapa tipe gitu. Nah, untuk speknya sendiri secara umum hampir sama kayak sebelumnya. Untuk kisaran rentang pH-nya sendiri juga 0 sampai 14, terus zero point-nya itu di pH 7. Nah, yang membedakan itu elektrolitnya sebenarnya kalau dari top line ini. Nah, elektrolitnya itu dia itu duralit polimer elektrolit gitu dengan serat KCl-nya. Nah, terus untuk si sambungannya yang di bawahnya itu tadi kan pernah saya singgung, untuk yang sambungan bawahnya itu ada yang serat, ada yang platinum. Tapi kalau misalkan untuk top line sendiri itu dia masih serat gitu, berbentuk serat. Nah, untuk referensi sistemnya, nah ini juga yang membedakan tadi kenapa dia itu bisa lebih bagus gitu ya, lebih optimal lah, itu low pref labirin gitu. Untuk spek yang lainnya sama aja. Jadi ini yang membedakan sih untuk apa-apanya, jenis-jenisnya ini tuh ada banyak, dan ini tuh bisa disesuaikan gitu untuk parameternya, kita maunya parameter apa gitu. Dan untuk si top line ini tuh dia itu bisa mengukur ini ORP ya. Dia tuh bisa oxidation reduction. Nah, jadi yang membedakan sih itu gitu. Dari situ kita bisa tahu nih untuk top line itu bisa dipakai untuk apa aja gitu. Terus jenis elektrodanya juga ada yang digital, ada yang analog juga sebenarnya gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Lalu yang terakhir, saya akan membahas tentang rekomendasi. Ini apa aja sih yang direkomendasiin gitu. Sebenarnya yang direkomendasiin tuh banyak banget, tapi saya ambil contoh sedikit aja gitu. Jadi di sini SE Analytics sendiri tuh udah mengkelompokkan gitu. Nah, apa aja sih gitu. Jadi elektrodanya itu ada apa aja. Tadi kan sesuai klasifikasinya ada 3. TL itu top line, terus yang ini tuh khusus blue line ini. Lalu yang di sini tuh ada untuk pengukuran ORP-nya itu ada Science Line, Blue Line, dan TL. Jadi masing-masing juga bisa mengukur ORP, tapi di tipe yang tertentu aja. Lalu di sini juga ada conductivity-nya. Nah, ini saya ambil contoh yang kimia aja, pengukuran di bahan-bahan kimia aja gitu. Jadi kalau misalkan contohnya ini yang, nah ini ya, asam ya, untuk pengukuran asam. Nah, jadi dia tuh bisa pakai elektroda tipe berapa. Di sini kan udah tertera nih. Nah, dia tuh bisa pakai blue line nih yang tipe berapa, H62 gitu. Jadi dia udah direkomendasikan gitu. Terus
Untuk eh, spek lainnya juga SI Analytic itu menyediakan gak cuma di bahan-bahan kimia tapi juga di lingkungan, produk makanan, kosmetik, pertanian, makanan, susu, farmasi, dan bahan-bahan biologi, medis juga gitu. Jadi dia tuh udah mengkelompokkan gitu. Nah, kalau misalkan kita mengikuti rekomendasinya sih, insya Allah pengukurannya sesuai sih ya, karena kan emang dia tuh udah didesain sesuai dengan kegunaannya kayak gitu. Nah biasanya itu kalau rentangnya itu 10% sih gitu. Kalau misalkan dia nggak sesuai gitu, ntar perbedaannya gitu, ketidakpastiannya gitu, kurang lebih 10%. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan, atau barangkali mungkin ada yang mau sharing, mungkin pernah menjual produk apa, atau mungkin pernah memakai produk dari ketiga jenis elektroda yang barusan saya paparkan. Halo Ibu Rizky, bisa nanya saya? Ya, Bapak. Ya, Bu Kiki, saya punya dari brand lain nih. Bisa disambungin nggak nih ke elektrodanya dari SI ini nih? Saya punya dari kompetitor nih. Ya. Terus syaratnya apa aja ya kalau untuk bisa nyambung ya? Yang dipunya itu elektrodanya atau alatnya, Pak? Meter nih. Ternyata probnya itu rusak nih. Ya. Nah, ini bisa diganti nggak nih dengan yang produknya SI ini? Gitu. Kalau untuk produk, sebenarnya kalau menurut saya sendiri, produk ini tuh bisa gitu, asalkan kompatibel dengan elektroda sebelumnya gitu. Jadi contoh misalkan kita pakai produk A misalkan kayak gitu, kita cari dulu nih speknya dia apa gitu, ternyata cocok nih speknya itu sama misalkan yang blue line gitu. Nah nanti kita cari lagi, oh dia tuh ternyata dari si udah sama nih speknya, tapi kita cari dulu nih di perusahaan itu tuh biasanya pakainya apa gitu, maksudnya buat mengukur apa, karena kan tadi blue line itu kan banyak tipenya. Nah dia juga jadi kita bisa samain gitu, oh misalkan contoh kalau misalkan mau buat ngukur emosi gitu pakainya gulain apa kayak gitu sih bisa. Terus disamain juga dari si ininya si peluknya ya, kabelnya gitu, kabel koneksinya. Saya nggak cantumin di PowerPoint, tapi ini mungkin bisa dilihat ini. Jadi samain ininya sih, karena kan ada beberapa beda-beda gitu jenis sambungannya gitu. Jangan sampai walaupun udah cocok si itunya speknya dan lain-lain, tapi ternyata sambungannya beda gitu. Jadi perlu dilihat juga gitu, dia tuh tipe sambungannya apa, terus kita samain sama yang brand kita kayak gitu sih Pak. Berarti intinya bisa ya, saya punya brand lain disambungin ke probnya SI ya? Nyari yang kompatibel gitu. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau sharing juga nggak apa-apa. Barangkali pernah ada yang jual nih, atau pernah makai gitu. Kalau saya mau nanya, bisa dipakai buat pH meter online nggak sih elektronnya? pH meter online? Betul. Maksudnya gimana tuh Pak? Online itu maksudnya dia tuh langsung terus-terusan dianalisa gitu? Dia tuh langsung kehubung gitu ke si PC-nya gitu? Enggak, maksudnya kalau misalkan terus-terusan analisa bisa nggak sih? Atau bakal cepat rusak kalau misalkan saya pakai terus-terusan 24 jam gitu? Oke. Kalau itu sih ini ya, masuknya sih lebih ke ketahanan si ininya si elektrodanya gitu. Jadi sebenarnya bisa aja
bisa dipakai secara terus-menerus. Nah, tapi jadi perlu diperhatikan beberapa kondisi sih kalau menurut saya. Jadi lebih ke dari tadi kan speknya juga ada yang tergantung suhu gitu kan ya. Terus dia juga punya si membran itu beda-beda, ada yang plastik, ada yang kaca, mungkin juga diperhatikan dari situ. Jadi kalau misalkan sebenarnya bisa aja, tapi nanti jadi berakibat ke ketahanan si elektrodanya sendiri gitu. Misalkan umur simpannya itu umur simpan dan performanya itu misalkan 2 tahun gitu ya, 2 tahun. Tapi kalau misalkan kita nggak memperhatikan itu dari speknya juga, jadi kayak berkurang aja gitu. Berkurang performanya sih, lebih ke performanya. Soalnya kan kayaknya kalau elektrodanya rusak itu mungkin bisa jangka waktu yang lama. Jadi lebih ke performanya sih Pak. Jadi intinya bisa, tapi kita harus memperhatikan yang tadi itu kayak suhu gitu, terus bahannya apa gitu. Karena takut performanya itu menurun gitu Pak. Oke. Yang lain ada yang mau tanyakan? Mana ya? Nah, kalau misalkan dari yang tadi 3 itu sih, kalau misalkan untuk mungkin di online ya dipakai secara terus-menerus, kita pilih yang kaca sih gitu. Karena kalau kaca sendiri tadi kan udah di ini ya, dia tuh membuat elektrodanya itu lebih kuat dan tahan lama gitu. Terus juga kalau kaca itu mudah dibersihkan gitu. Nggak gampang pecah ya gitu ya kalau kaca? Ya gampang sih Pak, gampang pecah. Tapi kan sesuai penggunaannya juga gitu. Terus perlu hati-hati. Terus kalau misalkan emang mau pakai online itu, berarti yang bagusnya yang ada sistem yang ada fitur IDS-nya, berarti yang top line kayak gitu sih. Tapi kan saya ada beberapa model itu ya, baik di line, apa tadi line juga ya. Iya. Kan kalau saya lihat di slide yang baru disampaikan tadi ada apa? Ada tulisan biru tuh di sampingnya. Yang berapa Pak? Bisa kembali nggak ke top line 22 pH. Gini Pak. 23 pH, 24 pH gitu ya. Ya. Itu bedanya apa ya? Dan saya untuk bisa jadi kayak life saya sendirinya atau gimana? Jadi sih kalau misalkan sebentar Pak. Ini kan berarti sama-sama ngukur pH semua kan? Iya benar. Nggak semua sih Pak. Jadi ada perbedaannya sih, cuman ada tambahan di suhu sama ada yang untuk khusus yang oksidasi reduksi gitu. Jadi kalau untuk spek umumnya sebenarnya kalau untuk top line sendiri sama tadi untuk elektrolitnya, range pH-nya dan lain-lain. Cuman ini tuh tipenya itu tipe untuk, jadi contohnya nih top line 22 itu khusus untuk pH gitu. Terus dia itu punya sensor suhu enggak gitu. Nah terus kalau misal rentang suhunya berapa, minus 5 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, jenis-jenisnya dia tuh ukur parameternya apa aja. Terus contoh nih yang paling bawah nih, yang top line, yang bawahnya ada yang 23. Yang 23 itu sama bedanya sama yang 22. Kalau dia itu sebentar, kalau saya kurang ngerti untuk L ininya ya, apa sambungannya, tapi kalau di sini ditulis perbedaan ininya sih, koneksinya Pak, jadi perbedaan sambungan kabelnya. Jadi kalau misalkan yang berapa ini 23 itu dia tuh sambungannya DIN gitu. Kalau yang DIN, yang 22 itu koneksinya di sini tertulis apa ini ya, kepala steker apa ya, boleh saya liatin katalognya aja nggak, maksudnya speknya gitu, perbedaannya apa aja gitu. Ntar di email aja ya. Apa Pak? Di email. Oh iya boleh, nanti saya kirim emailnya, saya kirim katalognya via email gitu untuk lebih jelasnya gitu. Yang dua-dua tadi apa? Yang dua-dua sih di sini tulisannya sih kepala steker, tapi saya sebenarnya belum tahu itu sambungan itu apa. Oh, BNC Kang. Apa Pak? BNC. Axial plug-in head. Ya. Oke, terima
Pak Lukman telah membantu gitu. Jadi Maksudnya sebenarnya ini apa yang disebut dengan stacker itu maksudnya bukan stacker sih, coaxial plug-in head. Kamu bilang coaxial plug-in head, jangan misalkan jadi stacker karena agak berbeda sih. Itu udah coaxial, udah kata-kata umum. oke Pak. Begitu Pak Bayu mungkin Oke. sedikit. Enggak yang lain. Kepikiran buat dijadiin itu ya Kang ya? Buat usia jawab. Cuma kabelnya sih yang yang ini ya, kabelnya cuma 1 meter sih. Iya, betul Pak. Nggak bisa kita extend ya. Nggak bisa kita extend. Tuh. Nggak ada yang. Tapi tetap 5 pin sih Pak sambungannya. Kenapa? Sambungannya pasti 5 pin. Kalau yang kalau misalkan kita mau BNC, berarti dia yang BNC normal sih 4 pin ya kalau salah ya. Kalau mau 5 pin ada BNC LB gitu. Ada yang 5 pin nggak colokannya? Ada 1A, ada LB 1A atau LB 1B. Iya. Oke. Sip. Berarti itu ini ya Pak, tergantung si sambungannya itu kan ya? Yang 5 pin tadi yang Bapak barusan bahas. Soalnya Yang saya tadi baca pertanyaan ini itu sebenarnya nyambung dengan pertanyaan Pak Dian tadi sebenarnya. Kalau kan terakhir bilang tergantung dari koneksinya. Nah, koneksinya itu ini, koneksinya yang tadi yang DIN sama BNC. cantumin. Ya itu harus cantumin soalnya memang itu penting. Jadi kalau buat mana yang harus bisa buat silent, mana yang boleh buat yang lain. Iya. Oke Pak. Saya cantumin. Mungkin yang lain ada lagi. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di katalognya khusus elektroda ya. Jadi di situ udah lengkap banget semuanya gitu. Jadi kalau misalkan kita ada kebutuhan elektroda gitu ya, terus yang penting sih tahu sih gunanya untuk apa, terus dia biasanya pakai tipe apa gitu. Di situ tuh udah lengkap banget gitu. Jadi nggak bingung sih menurut saya gitu. Tinggal lihat katalognya, baca. Ini hanya gambaran aja sih, sedikit. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Mungkin dari Kak Putri ikut nggak ya? Ada yang mau nambahin? Mungkin pernah install mungkin atau menggunakan pakai elektroda ini gitu, atau mungkin ada tambahan yang belum saya sampaikan tadi gitu, terlewat gitu, boleh ditambahin. Agung kayaknya pernah jual tuh. Halo, Ya, kedengaran nggak? kedengeran. Halo. Tapi hilang Kak suaranya. Halo. Oke, mungkin sambungannya keputus kali ya untuk Kak Putri. Mungkin Kak Agung boleh di sharing gitu, share ke kita gitu, pernah jual apa gitu. Terus ke perusahaan apa gitu. Gak ada suaranya ini ya. Mungkin Kak Yosi boleh atau Kak Aldi boleh di-share. Coba minggu depan pada on cam gerak. Mungkin ini Ki, Ya, kalau untuk PH sendiri pernah sih jual elektroda.
Yang harus diperhatiin itu kayak sambungannya gitu. Nggak semua pakai SI juga ya pH meternya. Nah, cuman ada 2 tipe sih dari SI. Untuk tipe sambungannya ada DIN sama BNC. Nah, kita harus lihat dulu si sambungan dari pH meternya itu mereka pakai apa gitu. Tinggal disesuaikan aja sih. Gitu doang tambahannya. Oke, kalau boleh tahu Kak Agung pernah jual apa gitu elektrodanya? Jenis apa maksudnya? Kemarin apa ya? Lupa lagi euy. Aduh, kayak mana? Kecewa. Mungkin Ditanya Kiki langsung gemeteran gitu, biasa aja kali. Kan lu mah ditanya sama Nesa gemeterannya, gue bukannya sama Kiki. Kak Putri mungkin bisa bantu jawab. Soalnya diinstal sama Teh Putri juga. gitu. Terus kalau ke perusahaan apa gitu Kak Agung? Itu perusahaan kayak produksi alat rapid sih. Oh, gitu. Ini Kak Putri masih keputus sambungannya atau gimana ya? Halo, Ya, kedengeran nggak? kedengeran. Oke. Tadinya saya mau ngetik di chat tapi udah lumayan. Yang tadi yang saya udah cukup sih, paling yang tadi yang fiber itu yang serat, tapi bentuk kolomnya enggak serat banget kayak ini ya. Kayak tadi katanya kabel. Iya, Memang seperti itu, cuman agak dililit jadi menjadi satu gitu. Sedangkan kalau misalnya yang tipe platinum dia tuh lebih ke satu serat, jadi nggak terdiri dari beberapa serat. Iya. Kemudian yang tadi yang kelebihan sensor ini dibandingkan dengan sensor lain, yaitu dia mempunyai elektroda referensi yang tadi dipakai silamid. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kan kalau misalnya si pH ini kita dapatkan dari adanya tegangan. Nah, tegangan ini juga didapatkan dari adanya perbedaan potensial. Nah, perbedaan potensial ini juga didapatkan dari adanya 2 titik dari si elektrod tersebut. Nah, kalau misalnya biasanya yang si sensor lain itu cuma AG sama CL, di sini di tengah-tengahnya itu ada sisi lamit, sehingga perbedaan potensialnya lebih panjang gitu, antara kedua titik itu lebih panjang sehingga bisa menjadi lebih stabil. Nah, kemudian apa sih perbedaannya sama yang lain? Kalau misalnya sensor yang punya elektrod referensi itu perbedaannya kan ada 2 nih, ada elektrod reference sama satu lagi itu ada indikator elektrod sama elektrod reference. Nah, perbedaannya kalau indikator elektrod itu elektroda yang dia nanti dicelup ke sampel sehingga nanti bisa nilainya itu tergantung dengan sampel. Tapi kalau referensi itu yang stabil atau tidak terpengaruh dengan sampel, sehingga nanti hasil yang ditangkap sama si sensor itu bisa dibandingkan gitu. Jadi ketika dicelup ke sampel dari si elektrod itu bisa langsung dibandingkan dengan si referensi sehingga didapatkan nilai yang lebih baik. Nah, kemudian yang selanjutnya yang tadi yang kata Bapak bisa untuk online apa enggak, sebenarnya kalau yang untuk dipakai, kalau ini nyambungnya ke sparring, kalau misalnya untuk sparring ada sih Pak sensornya, cuman itu khusus dari WTW, dia bisa lebih, kalau misalnya ini sih saya kira kayaknya kurang bisa untuk dipakai yang online gitu, maksudnya online dalam artian terus-menerus dicelup gitu ya, yang dipakai sparring. Justru ada yang lebih spesifik, dia bisa dipakai sparring itu dari WTW. Tadi juga saya udah lihat tipenya, mungkin nanti bisa saya share. Berarti yang buat ya? Berarti bisa tapi kurang cocok gitu ya? Ada yang lebih spesifiknya gitu ya? Ya, ada yang lebih spesifiknya lagi untuk sparring, dia dari WTW.
karena mereka juga punya sih yang sistem online monitoring itu yang satu set kayak Chemitek atau satu set kayak Realtek juga, tapi mereka dari BPTW. Iya Pak? Jauh lebih mahal ya. Info aja sih. Iya. Terus yang Agung, tadi apa untuk dia juga sama untuk sensor pH sih, nggak ada hal yang spesifik, penggunaan pH biasa di AGCL, kemudian si colokannya atau koneksinya dia BNC kalau nggak salah konektornya. Berarti pakainya Blue Line ya Kak? Blue Line betul. Oke. Kak Putri cukup atau masih ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih Kak Putri. Mungkin yang lain ada lagi yang mau sharing atau nambahin atau mau nanya? Mungkin kalau memang nggak ada, saya cukupkan ya presentasinya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa saya kirimkan katalognya khusus elektrodanya. Dan kalau misalkan memang berminat bisa hubungi saya via email atau ke nomor WhatsApp atau boleh langsung ke info@betamultiteknika.com. Oke, saya akhiri presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.